ada satu kondisi memang itu kan, di mana dulu marketplace itu seperti angin surga gitu Mas ya. Angin surga, kenapa ya? Karena memang itu menjadi awal semua orang itu beralih ke online. Tapi kan ternyata setelah sekian banyak online ya kan, ternyata di situ ada jebakan marketplace yang tidak disadari oleh para pelaku UMKM. Ternyata mereka jualan jilbab laku ya kan, kemudian dihantam oleh jilbab printing dari Cina ya kan. Kita untuk produksi itu habis 30.000, mereka sampai Indonesia cuma 15.000 ya kan. Akhirnya apa ya, UMKM kita cuma jadi kulaan nanti jadinya. Jadi barang semua itu produk dari luar ya kan, kemudian UMKM di sini nggak hidup gitu. Bisa dicek itu di marketplace itu udah berapa persen itu barang impor itu. Bahkan kemarin kan kementerian yang periode yang lalu kan sempat hampir menyetop gitu ya, termasuk TikTok Shop ya segala macam itu kan, karena ternyata yang dijual itu 80% itu produk luar. Artinya apa ya, kita cuma jualin barang orang, kebanjiran produk luar negeri, kelihatannya kita tumbuh ekonominya tapi semuanya itu adalah barang impor gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Trihartanto dari Natar, Lampung Selatan. Saya mempelopori jaga laba di wilayah Lampung. Kalau saya di Lampung A itu Lampung Selatan, Bandar Lampung, Kota Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Aktivitas saya itu sebenarnya kan saya guru itu Mas ya. Saya guru di SMA Muhammadiyah, dan selain itu juga saya pelaku UMKM kira-kira gitu. Saya ini sebenarnya di Lampung itu kan belum terlalu lama hitungannya. Walaupun asli orang Lampung gitu, dari Lampung, cuman dari 2004 sampai 2021 ya kan. Itu di Jogja gitu. Kuliah, nikah, terus usaha di Jogja itu. Terus 2021 pulang ke Lampung ya kan, karena pertama Covid ya kan, kemudian ya satu sisi juga pengen kangen gitu, rindu deket dengan orang tua gitu kan. Kalau saya sendiri sebenarnya dekat dengan Muhammadiyah itu ya dari kecil, karena kebetulan latar belakang keluarga itu memang dari Muhammadiyah ya kan. Cuma memang ketika di Jogja kuliah itu memperluas persentuhan saya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, Pak Haidar, Pak Din, ya kan, Pak Amin Rais, kira-kira yaitu memperluas hazanah bermuhammadiyah saya. Yang menarik dari Muhammadiyah itu dia itu unik gitu Mas, maksudnya dia berislam tapi memiliki corak tersendiri gitu, di mana dia tidak terjebak dalam rutinitas itu, rutinitas yang berhenti. Jadi seolah-olah agama itu sesuatu yang berulang-ulang. Betul memang ada yang ritus seperti sholat, puasa, haji, zakat ya kan. Tapi Muhammadiyah tidak berislam hanya seperti itu gitu. Itu yang membuat Muhammadiyah menurut saya itu cukup dinamis, dan bagi saya pribadi menarik gitu, menarik, dan akhirnya saya ya aktif, bahwa keluarga saya itu aktif semua di Muhammadiyah, dari ibu sampai mbah dulu ya kan, itu aktif di Muhammadiyah semua untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah ya kan. Dan karena saya yakin bahwa menghidupi Muhammadiyah itu juga bagian dari membangun Islam itu sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Afif dari Rembang, domisili ya Kabupaten di Rembang, Jawa Tengah, dan saya pemegang lisensi untuk operator Jatengse, yaitu meliputi Rembang, Pati, Blora, Grobogan. Dalam hal ini jaga laba itu produk waktu di Sumu. Ini suatu marketplace yang digagas Mas Gufron saat itu dengan teman-teman Sumu. Bagaimana kita mengangkat penjualan UMKM. Yang utama itu yang mengangkat dan perputaran itu dari dan untuk UMKM. Nah, berawal dari situ maka muncul suatu marketplace, maka dinamakan jaga laba. Jadi kalau ngomong jaga laba itu ya filosofinya kan menjaga laba. Siapa yang dijaga dan siapa yang menjaga? Ya labanya seller. Jangan sampai labanya itu semakin menurun. Demikian juga buyer, dia yang membeli, dia juga tidak merasa tertipu atau harga menjadi berubah mahal.
Nah, supaya ini dijaga, maka siapa? Ya harusnya dari kita-kita ini gitu loh. Maka Jaga Laba itu dari UMKM untuk UMKM. Coba kita lihatlah, kita bangun tidur sampai mau tidur, suatu produk apa yang mendominasi kehidupan kita? Tapi apakah produk dari UMKM itu ada? Dari bangun tidur apa yang kita pegang? Sampai kita mau tidur lagi. Banyak kan, mulai kita bangun tidur minum. Kemudian setelah minum apa? Kita ke kamar mandi ngapain? Gosok gigi, mandi, apa alat mandinya. Kemudian kita beraktivitas, sampai kita mau tidur, bebersih diri, cuci muka, cuci tangan, gosok gigi. Apakah keseharian ini ada satu produk UMKM yang ikut berpartisipasi? Satu, kalaupun ada, apakah ada keberlangsungan mereka untuk tetap berjualan produk itu? Kalaupun tidak bisa produk industri, minimal produk makanan. Nah, selama ini kan UMKM identik dengan makanan kecil, makanan basah yang hanya dijangkau oleh lokal. Ya nggak apa-apa, tapi kalau ini lokal, akhirnya kan dia bisa ada perputaran. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya begitu ada Jaga Laba, konteksnya adalah ya dari kita untuk kita lah gitu loh. Karena kalau kita dari lingkungan kecil, kemudian kita sinergikan, kita berdayakan, ya kita bisa gitu loh. Yang penting ada keberpihakan. Memang dari awal tuh Muhammadiyah kan dikenal sebagai organisasi yang fokus kepada pendidikan gitu ya. Bahkan di provinsi kami sendiri di Lampung itu kami itu punya 5 universitas, Mas. Tapi ternyata Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak di wilayah itu gitu. Ya selain sosial pendidikan ya panti asuhan Muhammadiyah banyak ya kan. Muhammadiyah pasca muktamar di Makassar itu kan kemudian menghidupkan pilar sosial kemasyarakatannya. Muncullah Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya kan. Dan kemudian 2 periode ini itu fokus mengembangkan pilar ekonomi, pilar kewirausahaan itu. Sehingga pelan tapi pasti ya kan, mulai dari tingkatan ranting ya kan, kami mulai membangun amal-amal usaha yang berkaitan dengan menghidupkan ekonomi masyarakat itu. Kiai Dahlan sendiri kan memang aslinya itu pedagang Mas ya kan. Pedagang batik di mana aktivitas dagangnya itu membantu proses sosialisasi Muhammadiyah gitu. Dia pergi kemana bawa kain batik ya kan, sekaligus juga ngisi pengajian ya kan. Akhirnya Muhammadiyah berkembang di berbagai daerah. Jadi aktivitas ekonomi itulah yang kemudian membackup aktivitasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Dan sekarang sendiri banyak itu Mas, pertumbuhan unit usahanya Muhammadiyah itu. Karena melihat pentingnya pilar ekonomi itu, kemudian muktamar kemarin yang di Solo itu membentuk satu lembaga khusus untuk menangani UMKM, lembaga pengembang usaha mikro kecil menengah. Nah, dari situ Muhammadiyah ingin fokus bahwa ekonomi di Indonesia itu harus berbasis kerakyatan, gitu. Kerakyatan sehingga UMKM itu harus dijaga gitu ya, dijaga dan dia harus bertumbuh gitu. Karena UMKM itu kan pilar nomor 1 ekonomi Indonesia, walaupun sering diremehkan gitu. Nah, Muhammadiyah ingin supaya UMKM itu nanti berdaulat dan kemudian maju. Salah satu bentuknya itu LPUMKM itu kemudian membentuk SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah. Gitu. Artinya SUMU itu berharap menjadi wadah khususnya bagi pengusaha-pengusaha Muhammadiyah, ya kan, dan untuk umum gitu, yang ingin bangkit itu secara ekonomi itu. Karena di SUMU itu memang kita ada beberapa kegiatan ya, beberapa program yang memang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas itu. Baik dia kapasitas mengelola perusahaannya, usaha ya kan, dan kemudian jejaring bisnis itu yang cukup baik dikembangkan oleh SUMU gitu. Dan nanti salah satu hasil dari SUMU itu sudah ada 2 ya, itu Mas, ada Zendo ya kan, kemudian ada juga Jaga Laba itu Mas. Itu Jaga Laba itu lahir dari mana itu? Itu sederhananya mungkin dia anak zaman gitu ya Mas ya. Anak zaman yang muncul dari keresahan dari orang per orang ya kan, kemudian ngobrol gitu kan, hingga akhirnya kemudian muncul Jaga Laba itu. Ya, saya membayangkan Jaga Laba itu kalau saya ngomong ke teman-teman itu seperti ketika Rasulullah SAW itu memutuskan untuk membuat pasar sendiri gitu kira-kira.
Padahal waktu itu di Madinah juga sudah ada pasar milik Yahudi dan itu besar itu. Ada 4 pasar besar di kota Madinah itu kan. Dan ketika Rasulullah hijrah pun pasar itu jalan dan Rasulullah tidak ada keinginan untuk membuat pasar. Sampai ada keluhan dari para pedagang di situ, kemudian ternyata ada ketidakadilan ya di pasar itu hingga akhirnya Rasulullah memilih untuk mendirikan pasar sendiri. Dan saya rasa Jagalaba itu bagian dari anak sejarah itu, dalam artian ada satu kondisi di luar ya kan yang kita anggap timpang gitu ya, akhirnya muncullah Jagalaba gitu. Kalau alasan filosofis Pak Afif? Sederhana Mas waktu itu Mas. Yang pertama, ada kesempatan nggak saya berpartisipasi? Oh ternyata beda dengan marketplace sebelah. Saya mempunyai dasar pemikiran yang kayak gitu, apakah saya bisa? Nggak bisa. Terus kemudian teman saya yang di wilayah yang lain mau gabung mengembangkan marketplace itu, apa bisa? Nggak bisa. Bisanya hanya 2, sebagai buyer atau sebagai seller. Nah, di Jagalaba, keterlibatan lokal-lokal itu diutamakan. Akhirnya kan tidak dimiliki oleh orang pusat. Artinya ini tidak dipegang, dimonopoli oleh orang penggagas. Tapi memberi kesempatan orang yang baru untuk menjadi operator. Nah, ini kan lebih melibatkan berbagai pihak. Nah, saya melihat itu. Nah, pertanyaannya, nah saya daftar boleh nggak? Ternyata ruang untuk itu diberi kesempatan. Ya sudah, saya daftar. Apalagi saya lihat royalti saya hitung-hitungannya sederhana Mas. Mampu nggak saya? Punya duit nggak untuk itu? Punya. Ya sudah. Karena saya paham terhadap sepakat ya dengan maksud tujuannya itu. Ya sudah. Saya ada kesempatan, saya punya duit untuk itu dan saya mampu. Ya sudah, selesai Mas. Habis itu ternyata dari sini mendatangkan keuntungan. Ya alhamdulillah. Tapi yang utama lagi selain itu, saya ada kesempatan menggerakkan diri saya maupun lingkungan saya untuk menambah pemasukan. Kalau selama ini usaha terpusatkan, maka yang berdekatan dengan perintis itulah dia itu yang berpartisipasi. Nah, kalau kita orang daerah, Mas, kita pasti selama ini semakin jauh dari pusat pemerintahan, pusat kekuasaan, ibu kota, biasanya segala sesuatunya kan agak terlambat. Itu kan sudah jamak ya Mas ya. Nah, maka dengan adanya kayak gini diberi ruang royalti daerah, operator lokal. Tapi kan di situ dia diberi kesempatan. Nah, dari sana akhirnya apa? Yang sepaham atau bahasa kerennya sevisi lah. Ini kan bisa menggerakkan dari kita untuk kita. Kan yang punya tidak hanya orang pusat aja. Mereka diberi kesempatan orang-orang lokal kalau ini dibagi area-area ya. Sehingga apa? Dia bisa menampung dari pertumbuhan atau dari buyer orang-orang lokal. Dan harganya murah. Coba marketplace sebelah. Apa bisa Mas? Ini biaya adminnya berapa Pak? Ini hanya 4%. Marketplace atau online-online yang lain itu kan dia lumayan gede Mas. 10-15% Mas. Memang sebelum jadi operator Jagalaba di Rembang, aktivitas Bapak apa? Jadi basic saya itu kan usaha konstruksi baja kan. Akibat saya ikut sumo, kenal sana kenal sini, ternyata ada salah satu mitra kenal di situ, dia pengen bangunkan pabriknya, kemudian dia mempercayakan ke saya, ya sudah. Karena kalau kita hitung-hitung banyak orang mau mendirikan perusahaan dengan konsultan yang bonafit gini-gini, perhitungan ROI-nya, perhitungan BEP-nya macam-macam kayak gini. Ujung-ujungnya belum jalan, belum profit, bahkan geledak. Banyak kan perusahaan yang sangat bonafit tiba-tiba bangkrut. Banyak juga kan perusahaan yang dia ini nggak jelas awalnya melalui penataan yang ala kadarnya malah dia rising kan. Nah, saya sebagai umat muslim, saya percaya. Wis pokoknya saya niat bismillah, ya sudah. Wong petani aja ndak tahu besok itu bakalnya panen atau tidak, hanya modal keyakinan. Dia kan nggak bisa berhitung. Karena kalau dihitung-hitung capek, Mas. Tapi dia tetap bertani dan dengan keyakinannya bakalnya panen. Begitu tidak panen pun dia yakin usaha lagi dan bertani lagi. Terus kayak gitu. Dan konsep itu jenengan terapkan sebagai operator Jagalaba ya? Iya.
saya tuh pernah neliti Mas, buat tesis gitu ya Mas. Jadi tentang gerakan ekonominya Sarekat Islam gitu. Kenapa dulu dia lahir 1905 di Lawean, Solo, muncul Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi. Itu kondisinya mirip betul dengan kondisi sekarang gitu. Di mana ada monopoli. Dulu kan perdagangan itu kan dikuasai oleh Belanda, kemudian ada timur asing gitu. Salah satunya adalah Cina, Arab, India. Nah, pedagang pribumi itu dipersulit itu. Untuk mendapatkan akses barang itu mahal semuanya, bahan baku mahal ya kan, sampai akhirnya Sarekat Dagang Islam lahir untuk membangun solidaritas awal-awalnya. Jagalaba pun saya membayangkan itu seperti itu ya kan, bahwa marketplace yang di luar itu kan udah gede-gede semua Mas gitu. Dan di situ kan lama-kelamaan itu kayak mencekik gitu. Mencekik di mana pedagang itu kan sebenarnya nyari untung itu hanya selisih biaya produksi dengan yang kita harapkan keuntungan itu Mas. Artinya misalnya kita pengen ngambil untung 10.000 ya kan, harga kan kita naikin 10.000, tapi ternyata kan kemudian harus dipotong biaya-biaya ya kan, biaya admin yang dulu kecil ternyata semakin meningkat. Bahkan sekedar untuk nongol di halaman satu aja kan sekarang harus beriklan. Dan itu artinya apa? Keuntungan itu semakin kecil. Sedangkan pelaku di situ siapa? Itu kan UMKM sebenarnya. UMKM, tapi rumahnya itu bukan rumah UMKM gitu. Jadi marketplace yang sekarang ada di negara kita itu sudah rumah asing sebenarnya. Rumah asing bagi pelaku UMKM. Nah, Jagalaba muncul ingin mengajak para pelaku UMKM, ayo kita bergandengan tangan gitu. Bergandengan tangan untuk membangun satu marketplace itu yang dibangun oleh UMKM, dan ketika besar pun yang akan merasakan itu UMKM. Jadi bahasa kami kemarin itu Jagalaba itu adalah marketplace kerakyatan gitu kira-kira Mas. Ada satu kondisi memang itu kan, di mana dulu marketplace itu seperti angin surga gitu Mas ya. Angin surga kenapa ya? Karena memang itu menjadi awal semua orang itu beralih ke online. Tapi kan ternyata setelah sekian banyak online ya kan, ternyata di situ ada trap gitu Mas. Ada jebakan gitu. Iya, ya kan. Jadi ada jebakan marketplace yang tidak disadari oleh para pelaku UMKM. Ternyata mereka jualan jilbab laku ya kan, kemudian dihantam oleh jilbab printing dari Cina. Ya kan. Kita untuk produksi itu habis 30.000, mereka sampai Indonesia cuma 15.000 ya kan. Akhirnya apa ya, UMKM kita cuma jadi apa ya, kulaan di jadinya. Jadi barang semua itu produk dari luar ya kan, kemudian UMKM di sini nggak hidup gitu. Karena cuma jualin produk-produk Cina, dan bisa dicek itu di marketplace itu udah berapa persen itu barang impor. Itu bahkan kemarin kan kementerian yang periode yang lalu kan sempat hampir menyetop gitu ya. Termasuk TikTok Shop ya segala macam itu kan, karena ternyata yang dijual itu 80% itu produk luar. Artinya apa ya, kita cuma jualin barang orang, kebanjiran produk luar negeri, kelihatannya kita tumbuh ekonominya, tapi semuanya itu adalah barang impor. Gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan gitu Mas. Karena kami menyadari di lapangan itu banyak orang juga yang udah lansia ya, 50-an ke atas misalnya, yang udah gak ketinggalan teknologi misalnya. Jadi kalau harus install aplikasinya hanya untuk sekedar beli barang itu kan kadang agak ribet gitu. Akhirnya kemarin kami meluncurkan jagalaba.com gitu kan. Artinya untuk transaksi pembelian itu tidak harus login gitu. Itu bisa gitu Mas sekarang itu. Itu yang kami kembangkan kemarin aja, belum lama itu baru di launching gitu kan. Karena itu bagian dari usaha kami menjawab kebutuhan pasar itu. Ternyata banyak orang yang mau beli itu sekarang itu, mbah-mbah itu kan juga pakai Android ya Mas. Tapi kalau dia suruh download, install itu kadang-kadang dia nggak ngedong gitu. Nah, makanya dia kalau dengan web itu cukup klik linknya langsung bisa masuk gitu, dan bisa belanja di situ. Komitmen kami itu ingin UMKM itu tumbuh Mas. Gitu. Bagaimanapun juga pelaku UMKM itu kan harus tumbuh. Mereka harus menghidupi keluarganya, ya kan, kemudian karyawannya. Itu. Makanya Jagalaba itu kan sebenarnya singkatan Mas. Itu. Singkatan dari belanja keluarga melarisi sahabat itu Mas. Jadi artinya 4% itu ya kami anggap cukup gitu. Kami anggap cukup untuk maintenance dan pengembangan di daerah. Karena memang orientasi kami itu orang itu memindahkan belanja itu. Memindahkan belanja yang tadinya kalau kita belanja online misalnya kita nggak kenal sama sekali itu Mas. Itu orang mana ya kan, kemudian jangan-jangan dia itu udah tajir melintir misalnya itu. Yang kalau kita terus punya tetangga kita juga yang jualan barang yang sama itu kan. Kemudian kita bisa beli secara online juga, kenapa kita nggak beli ke tetangga kita gitu.
Artinya tetangga kita ini lebih membutuhkan dibandingkan korporasi-korporasi besar itu. Kami sendiri ini kan sebenarnya baru jalan masuk bulan kedua atau ketiga, ya kan. Jadi masih sangat muda Jagalaba itu, Mas, ya kan. Dan sekarang itu masih tahap perekrutan seller, ya kan. Kemudian pengenalan ke pelaku-pelaku UMKM, itu bahwa ini ada marketplace kerakyatan, ya kan, punya anak Indonesia, ya kan, dengan tujuan membangun kedaulatan UMKM Indonesia. Itu harapannya sekian bulan kemudian, 6 bulanan itu kita akan melihat bahwa oh ternyata sudah ada yang memang selalu beli di Jagalaba itu. Kalau sekarang ya saya rasa udah ada, itu kan di Palembang itu udah ada, ya kan. Kemudian di Bandung itu juga udah ada jalan itu. Bagaimanapun juga sesuatu yang baru itu kan tidak pasti diterima. Bahkan di rumah kami sendiri ada yang menolak gitu, Pak. Ada yang tegas menolak, ada yang kemudian ragu gitu. Ngapain bikin lagi marketplace sementara Indonesia ini kan dianggap sudah the end of history marketplace gitu. Jadi sejarah marketplace itu sudah mati itu pasca hanya tinggal 2 antara oranye dan hijau misalnya. Yang lain itu kan hanya penggembira itu. Tapi kami meyakini bahwa semua marketplace itu punya pangsa pasar sendiri. Itu artinya yang biasa ke oranye itu ya silakan ke oranye, ya kan. Yang ke hijau ya silakan ke hijau, ya kan. Tapi kami memberikan alternatif itu untuk pelaku UMKM. Kemudian bagi yang masih cinta dengan UMKM, maka ayo daripada duit kita kerja beli tapi kemudian keuntungannya dipakai buat asing, gitu kan. Kenapa nggak kita beli di karya anak bangsa sendiri gitu. Yang itu berani dijamin 100% itu pasti akan kembali kepada perputaran ekonomi dalam negeri gitu, Mas. Memang yang kami kembangkan itu kan salah satunya model closed loop gitu kan. Artinya memang ada sistem ekonomi yang muter gitu, Mas gitu. Jadi dari jamaah ke jamaah itu sehingga dia berputar ekonominya di situ. Itu dan dalam konteks pembangunan ekonomi itu nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada istilah Muhammadiyah pendidikan wae, pendidikan aja misalnya. Nggak seperti itu. Karena Islam itu mengurus seluruh aspek kehidupan. Itu yang terkadang orang itu sering mengkotak-kotakan Islam gitu. Pikirnya Islam itu cuma sholat segala macam, ya kan. Nah itu yang tadi di awal sekali saya katakan. Ini yang membuat saya yakin bahwa Muhammadiyah itu memiliki visi yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang lain, di mana dia ingin Islam itu tidak hanya menjadi sebuah ritual, tapi Islam itu menjadi relevan terhadap perkembangan zaman. Itu karena saya kebetulan juga itu adalah pengurus LP UMKM gitu ya, Mas ya. Jadi kami memang melibatkan UMKM yang ada di lingkungan Muhammadiyah, ya kan. Dan kemarin itu momennya itu pas liburan gitu ya. Jadi pas liburan itu karena saya guru, murid-murid itu kan libur, ya kan. Dan kalau mereka libur itu kan gabut itu ya, Mas ya. Gabut itu paling kalau nggak kerjaannya cuma rebahan, scrolling itu ya cuma main itu. Akhirnya kemarin saya ajaklah mereka, ya kan, beberapa siswa yang tertarik untuk ngisi liburan gitu, Mas, dengan belajar bisnis digital. Ya, artinya kan bagi anak muda itu bisnis digital itu sekarang itu sesuatu yang wajib kita pahami, ya. Apalagi anak-anak SMA, Gen Z, ya kan. Kalau mereka sampai nggak paham dengan bisnis digital itu ya repot itu, Mas. Kalau yang Kampung Mu'alaf itu kan sebenarnya itu program dari Lazismu Pusat itu, Mas. Jadi Lazismu Pusat itu tahun kemarin itu menginisiasi program Kampung Berkemajuan. Program itu ingin menjawab pertanyaan itu dari salah satu peneliti Islam dari Jepang, itu kan, yang dia mempertanyakan itu, di mana dia bisa melihat kampung atau masyarakat yang seperti dicita-citakan oleh Muhammadiyah itu. Lazismu kemudian menginisiasi program Kampung Berkemajuan. Nah, kemarin di Lampung itu kami itu satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa itu yang dijadikan pilot project. Jadi kami lolos di luar Pulau Jawa. Sisanya di Jawa semua. Sisanya itu di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, satu Lampung. Itu beda-beda, Mas. Itu. Jadi dalam satu program Kampung Berkemajuan. Nah, sedangkan kami itu menggarap Kampung Mu'alaf itu di Watuagung, Lampung Tengah. Itu. Jadi memang satu kampung itu mayoritas itu Mu'alaf, gitu, Mas. Kadang itu serumah itu ya bapaknya Nasrani misalnya, kemudian anaknya itu ada yang Muslim, kemudian ada satu lagi yang Hindu misalnya. Nah, jadi kampung itu pun sampai disebut kampung Pancasila gitu. Karena semua agama itu ada di kampung itu. Ya kan? Nah, cuma kemarin itu kenapa kami pilih Watuagung itu? Karena kebetulan secara ekonomi mereka itu cukup lemah gitu, Mas.
dalam Islam itu kan salah satu hal yang harus kita perkuat untuk memperkuat akidah itu adalah ekonomi menurut kami. Jadi yang kami lakukan itu coba kenyangkan dulu mereka, artinya cukupkan dulu kebutuhan mereka, itu kan. Baru nanti mereka itu akan mendekat itu. Artinya pelan-pelan itu mereka juga pasti akan semakin dekat dengan kita, dengan Islam gitu maksudnya. Karena banyak juga yang sudah mau alaf tahunan ya kan, tapi masih ngombe gitu. ya kan gitu-gitu tuh maksudnya. Kan sayang gitu. Artinya mereka sudah muslim gitu kan. Tapi karena tidak ada pembinaan selama ini ya kan, di begitu syahadat nikah jor gitu, dibiarin gitu. Akhirnya dia beragama secara sepengetahuannya aja gitu. Kampung itu tuh dikenal dengan kampung Pancasila. Jadi kalau hari raya Idul Fitri misalnya, itu yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha itu nggih, yang ikut rame-rame bantu persiapan sholatnya, ya kan. Kemudian ketika ini silaturahmi itu ya mereka juga ikut, ya kan. Tapi nanti juga ketika hari Natal pun sama. Jadi yang Islam juga ikut membantu kelancaran perayaan Natal. Itu. Jadi memang bahasa mereka itu toleransi di kampung itu tuh sudah selesai lah bahasa mereka. Dan tidak pernah ada konflik dulu, Mas. Saya itu pengennya gini, mengonlinekan transaksi offline dengan cara mengajak teman-teman yang selama ini dari UMKM. Kan kalau dia hanya offline kan yang mengenal kan hanya itu-itu saja. Begitu dia di online kan, minimal itu orang jagat raya itu menjadi tahu. Oh di sini ini ada yang jualan ini. Minimal, oh Pak ini atau Bu itu, oh ini ada yang jualan gini. Oh di sini ada, minimal itu. Kalau dia selama ini transaksinya offline kan, ada pembeli, dia jualan, ada pembeli. Kan ini tinggal dipindah aja menuju transaksi online di marketplace Jagalaba. Saya mengajak para pelaku UMKM untuk gabung di Jagalaba. Ya kan? Artinya apa? Mari kita belanja keluarga dan larisi sahabat itu. Supaya apa? Supaya ekonomi bangsa ini juga semakin kuat, UMKM kuat, dan insya Allah ekonomi umat pun juga akan kuat. Terakhir, saya Danang Trihartanto, pelopor Jagalaba di Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.